Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina ajma'in. Qala wa ta'ala fil kitabil karim a'malina fadilala yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, saya patuhi ajarannya dan saya taati peraturannya. Yang terhormat para bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami hormati, tak lupa kami mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semuanya. Dan kedua, tak lupa kami sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberi jalan dalam dunia keterpurukan menjadi dalam keterbaikan, selamat di dunia wal akhirah. Marilah bersama-sama membacakan Ummul Quran kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Saya memperkenalkan diri. Saya sebagai spiritual itu sejak umur SMP kelas 1. Pada waktu itu bapak saya seorang pemborong dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Sering diberobatkan, tapi katanya dokter nggak ada apa-apanya. Lama-kelamaan saya sebagai anak, saya tersentuh hati saya. Tapi kalau dibilang nggak sakit, tapi sakit. Kalau dikatakan orang Jawa itu amben bayang. Lah disitulah hati saya tergugah. Mulai awal saya belajar mencari ilmu yang bisa mengobati dan bisa bermanfaat bagi masyarakat kita semuanya. Disitulah awal saya belajar, namanya itu yaitu yang saya bertemu namanya Kiai Rojo Sumitro. Itu yang pertama didik saya sebagai menangani masalah gaib. Mulai disitulah saya dididik dan dididik semuanya itu, dan akhirnya tahun 1983 saya bisa mengobati ibu saya dalam keadaan sehat walafiat. Dan akhirnya lama-kelamaan disitulah tetangga-tetangga kita semuanya, kalau yang sakit kena teluk, kena mistik, kena magic, kena apapun masalah gaib, di situ saya dimintai tolong. Itulah lama-kelamaan sampai sekarang. Dan akhirnya pada itu saya itu memang orang mulai dari 1 sampai 7 turunan itu yang kebagian ahli ngobati itu yaitu saya. Mulai dari kakek saya ke 1 sampai ke 6 sampai 7 saya ini yang bisa mengobati masalah gaib. Tapi namanya ibu saya itu keturunan dari Batu Ampar, yaitu namanya orang tuanya namanya Mbah Idris. Itu ahli spiritual. Kalau keluarga dari bapak itu keluarga dari Mataram. Disitulah akhirnya ketemu jadi satu, dan yang kuat membawa ilmunya itu adalah dari kakek-kakek saya itu semuanya itu saya. Maka dari itu saya umur kurang lebih kelas 3 SMP, mulai kelas 2 SMP sampai sekarang saya bisa ngobati masalah gaib. Dan namanya gaib itu saya beri namanya sapu jagat. Karena apa kalau saya bilang sapu jagat? Karena di situ dari keluarga Mataram itu keturunannya itu keturunan dari Yai Sapu Jagat itu. Dari situlah awal sampai sekarang saya sampai setua ini bisa ngobati masalah gaib.
Dan lama kelamaan karena tertuntut oleh keadaan, banyak yang minta diobati secara Rahman. Akhirnya saya belajar lagi untuk mengobati, belajar secara Rahman. Disitulah saya minta pertolongan dan akhirnya saya dibantu oleh, kalau orang almarhum itu namanya tabibum. Di situ saya bisa mengobati masalah Rahman, itu membuat racian herbal apa itu seterusnya. Disitulah saya asal usulnya bisa membuat racian itu. Ya tetap namanya itu pengobatan alternatif sapu jagat itu. Dan masalah disitulah saya mulai awal. Terus saya sering dimintai orang itu, yang sering kesini itu biasanya orang entah jabatan entah apa itu yang sering kesini itu minta berobat. Ada yang kena teluh, ada yang kena santet, ada yang kena guna-guna, itu semuanya minta tolong dari sini. Alhamdulillah dengan izin Allah, ridhonya Gusti Allah, selalu saya itu bisa menangani masalah itu sampai selesai, dan sampai sekarang orangnya pun dalam keadaan sehat-sehat saja. Soalnya prinsip saya satu, sekali nangani orang kalau bisa sembuh selamanya, itu harapan saya. Alhamdulillah Gusti Allah meridhoi, dan saya selalu dapat rahmatnya dan hidayahnya oleh Allah dan selalu sahabat kanjeng Nabi. Disitulah dan jaganya saya menggali ilmu terus, yaitu melakukan, yaitu yang dari kakek saya itu diajari syariat, hakikat, tarekat, marifat, tasawuf. Dan di situ saya mengubah namanya kitab Giji Bungo. Di situ saya buka untuk mempelajari masalah kepergaiban. Dan suatu hari saya itu akhirnya minta makomnya Nabi Ibrahim. Dan di situ saya minta makomnya Nabi Ibrahim itu, saya minta sama Allah satu, ya Allah, kalau memang saya itu dikasih kelebihan dari makomnya Nabi Ibrahim, tolong aja saya kasih bukti. Maka dari itu buktinya satu, saya dibakar nggak makan api. Disitulah asal usulnya saya itu nggak makan dibakar api itu, karena di situ saya betul-betul, kalau memang saya memang dikasih makomnya Nabi Ibrahim, tunjukkanlah kelebihan saya, apa yang dikasihkan ke saya. Akhirnya itu saya nggak mau dibakar itu. Itulah keajaiban dari Allah yang secara kita tidak mengerti dan sekarang sudah bisa dibuktikan. Disitulah saya mulai awal, dan saya itu memang keturunan dari kakek-kakek saya dulu, orang ahli ngobati orang untuk jalan yang positif. Tapi kalau untuk negatif, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa? Hidup ini tidak satu kali, pasti nanti di akhirat pun kalau kita menanam hal yang positif, mudah-mudahan kita itu buat selamat di dunia awal akhir. Tapi kalau disuruh negatif, saya mohon maaf. Saya pernah diuji orang Malang, orang apa, dikasih sawah, dikasih kerbau 4 pasang, dikasih yang di Turan itu dikasih apa itu ya, kebun apel. Saya nggak mau disuruh nelu orang, saya nggak mau. Saya itu hobinya menolong orang, bukan menyakiti orang. Itulah pengalaman awal perkenalan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kata-kata atau yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.